Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Hari ini pembelajaran kimia kan? Oh iya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, langsung saja materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sel volta. Tujuan dari materi sel volta ini adalah agar anak-anak sekalian dapat menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan merancang sel volta dengan bahan sekitar, yaitu buah lemon dan buah jeruk nipis. Dan kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu menjelaskan proses yang terjadi dalam sel volta dan merancang sel volta dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar. Nah, sekarang adakah yang tahu apa itu sel volta? Ya, sel volta adalah sel yang menghasilkan energi listrik karena adanya reaksi redoks yang berjalan secara spontan. Dengan kata lain, sel volta akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, apakah kalian juga pernah mendengar apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis itu adalah kebalikan dari sel volta, di mana sel elektrolisis adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Kedua sel tersebut berasal dari sesuatu yang dinamakan sel elektrokimia. Tetapi hari ini kita bahas dulu mengenai sel volta. Prinsip kerjanya sel volta yaitu dengan pemisahan dua bagian reaksi redoks, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Dalam sel volta, anoda bermuatan negatif sedangkan katoda bermuatan positif. Anoda merupakan elektroda yang terjadi saat reaksi oksidasi, sedangkan pada reaksi reduksi yaitu disebut dengan katoda. Adakah dari kalian yang tahu salah satu contoh dari sel volta? Salah satu contoh sel volta yaitu adalah baterai. Baterai adalah rangkaian tertutup dan di dalamnya terdapat reaksi redoks yang spontan sehingga terjadi perpindahan atau aliran elektron. Nah, adakah dari kalian yang pernah mendengar bahwa buah-buahan dapat menghasilkan arus listrik? Khususnya buah lemon dan jeruk nipis yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, saya akan menampilkan sebuah video mengenai baterai buah-buahan. Disimak ya. Lalu siapkan kabel untuk dililitkan dari paku ke koin. Lalu dari paku ke koin selanjutnya dan juga paku ke koin selanjutnya, seperti yang bisa Anda saksikan di video ini. Apabila Anda merasa kesusahan untuk melilitkan kabel pada koin, Anda bisa menggunakan alat bantu berupa klip supaya kabel bisa erat. Lalu disambungkan lagi dari paku dililitkan ke koin. Lalu lilitkan kabel pada koin agar bisa disambungkan pada lampu. Lalu lakukan hal yang sama pada paku yang di ujungnya. Lalu akhirnya sambungkan kedua ujung agar lampunya bisa menyala. Nah, dari video yang telah kita lihat bersama, dapat dilihat bahwa buah lemon dapat dirancang menjadi sel volta dengan elektroda keduanya yang ditancapkan di buah lemon tersebut
dan rancangan tersebut dapat menghasilkan arus listrik sehingga dapat menghidupkan lampu LED kecil. Selanjutnya, saya akan menampilkan video lain baterai buah-buahan dari buah jeruk nipis. Disimak ya. Bukan agar koin mudah masuk dan tertanam pada buah. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Tusukkan saja paku tersebut ke badan buah. Hasilnya, sebuah jeruk nipis memiliki kutub positif dan kutub negatif yang saling berdampingan. Ulangi lagi ya terhadap buah lainnya, hingga terkumpul 4 buah jeruk nipis dengan kemampuan layaknya baterai, yakni memiliki kutub positif dan kutub negatif. Selanjutnya, kita siapkan kabelnya Sobat Orbit. Kita buat ujung kabel dapat terhubung dengan lampu LED. Caranya, kuliti ujung kabel dengan bantuan gunting. Ingat, kulitnya saja. Ini dia ujung kabel yang telah dikuliti. Setelahnya, kita lilitkan ujung kabel dengan kaki lampu LED. Setelah buah dengan kemampuan baterai sudah siap dan kabel pun sudah terhubung dengan lampu, kita mulai menghubungkan keduanya. Ambil kabel dengan penjepit buaya, lalu jepitkan terhadap salah satu kutub pada baterai buah. Bila salah satu ujung kabel menjepit koin pada satu baterai buah, maka jepitlah paku pada baterai buah lainnya dengan kabel yang sama, namun di sisi yang berbeda. Seperti inilah 4 baterai buah yang saling terhubung dengan rangkaian kabel. Bagaimana? Masih bingung? Intinya, sebuah kabel harus terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif pada baterai buah yang berbeda. Mengerti kan? Kini adalah saat-saat yang menegangkan. Ujung kabel yang belum terhubung masih tersisa 1 loh Sobat Orbit. Kira-kira lampunya menyala tidak ya? Yuk kita buktikan bersama. Wah, ternyata lampu menyala loh. Hanya dengan menempelkan ujung kabel dengan salah satu kutub baterai buah, lampu LED mampu menyala terang. Dari video yang baru saja saya tampilkan, dapat dilihat bahwa buah jeruk nipis juga dapat dirancang menjadi sel volta dengan 2 elektroda yang berbeda, yaitu koin logam sebagai elektroda Zn atau Cu, sedangkan paku besi sebagai elektroda Fe. Rancangan tersebut dapat membuat lampu LED menyala. Kedua video yang sudah saya tampilkan tadi, yaitu baterai buah-buahan dengan menggunakan buah yang masam. Apakah baterai buah-buahan dapat dibuat dengan buah-buahan yang tidak berasa masam? Apakah kandungan dalam buah tersebut sehingga bisa menghasilkan arus listrik? Nah, sekarang kalian bisa praktik dengan buah-buahan yang tidak berasa masam yang sudah kalian cari tadi, dan kalian buktikan apakah hanya buah yang masam saja yang bisa menghasilkan arus listrik, tetapi buah yang tidak masam pun bisa, karena bukan dilihat dari kemasamannya, tetapi kandungan di dalam buahnya. Silahkan kalian bahas, jika ada yang bingung silahkan ditanyakan. Terima kasih.